Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para bapak, para ibu, mas-mas, adik-adik, teman-teman, sugeng sonten berkah. Kula bahasa Jawane masih kota-kota ya. Tapi setelah semalam diajari suster karo Romedi, maka di awal homili singkat ini kula pengen memperkenalkan diri dalam bahasa Jawa. Apa ya? Harap minum. Nami kula Bapak Ibu sedaya, nami kula Anton Moro, Romo Anton Moro, bahasa Timur. Nah, kalau diterjemahkan ke bahasa Jawa, kula nami Anton Segawon Ireng. Kok suyu apa? Dibully ya? Aduh, ya apa yang penting Bapak Ibu. Memang nami ini cocok para kulitku. Tapi karena aku tinggal di Jogja, setiap hari mandi leri pakai putih, daripada ibu mandi abu. Ya kan? Ono pabrik abu.
apa tuyul. Oh, tuyul. Tak kira tuyul. Baik Bapak Ibu, hari ini kita sudah. Aku buka masker biar kelihatan ganteng. Lebih apik kok aku daripada ibu. Senyum, coba senyum. Saya senyum manja. Sini tua-tua semua ya, sepuh semua. Permisi Bapak Ibu yang sudah sepuh. Semoga dengan melihat senyumku, senyum yang kasar-kasar kayak batu kapur ini, bisa mengubah beban. Sekurang-kurangnya satu beban aja bisa berubah. Bisa ya? Bisa. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita merayakan Paskah pada malam hari ini itu melewati proses, melewati persiapan. Walaupun saya merasa tadi itu merayakan misa dalam kamar sendiri, kecil, imut, tambah lagi umatnya imut-imut, amin, kapit semua ini. Apalagi Kang Masnya pada besar-besar. Aku tuh pertama terdekat, ini aku dari timur sendirian. Kalau dikubur di sini. Baik Bapak Ibu, pengalaman kebangkitan yang dialami oleh Maria. Di sini banyak nama Maria ya. Maria Kapur, Maria Bedak, Maria Seriningsi, Maria Segawon, Laman Segawon, Bedok Segawon, semua Segawon. Itu diajarin sama Edi. Oh, siap. Udah jelek begini, dihapusin lagi. Siang hatiku nangis. Baik, segera-geranya Bapak Ibu bisa ketawa. Karena orang dengan tertawa itu urat-urat yang menyimpan penyakit itu jadi kendor. Daripada tiap hari muka begini terus, sepanjang pandemi begini terus, yang pasar muka begini, yang lingkungan muka begini, sekali-sekali di gereja senyum. Walaupun gigiku jelek senyum, homiliku guyu terus. Kapan pesan Injilnya keluar? Baik Bapak Ibu, ono ceritanya begini. Jadi pada waktu Yesus dikuburkan, iblis karo bos anak buahnya berpesta, pesta dalam kubur. Karena kerajaan maut ya adanya di dalam kubur. Jadi ketika Yesus dimasukkan dalam makam, mereka hore, mereka nyanyi, dalam maut kita bersaudara, di alam maut kita bersaudara. Karena mereka dapat Yesus, mereka tukar nama Yesus dari alam maut. Jadi mereka happy selama 3 hari, bayangkan. Pesta, minum, dansa, makan sampai teler-teleran. Dia nggak tahu, nggak sadar-sadar gini. Pas bosnya datang, yang Beelzebul itu, yang kemarin Yesus kejar dari orang-orang itu, itu yang bos iblis itu datang, ada persis di depan peti. Yesus dikuburkan pakai peti nggak ya? Pocong. Cuma dibungkus kayak kamar ya. Tapi warna petinya, bapaknya kan kerja bukan papan. Hah? Ya, harapnya. Setelah mereka berpesta selama 3 hari, makan, minum, yang tua-tua ketawa sampai nggak bisa berdiri. Iblis yang tua-tua maksudnya. Masuk hari yang ketiga, persis pada hari pertama, mata Yesus berkedip, terus keluar cahaya, dan Yesus bangun. Karena Beelzebul, bos itu persis berdiri di hadapan Yesus,
Jadi saat bangun kan orang harus tendang. Masa bangun kayak begini, kaki duluan dong, tendang. Tendang begini kena bos iblis itu, pas persis di batang leher. Batang leher apa? Batang leher gini. Iblis tak sudah seperti ini. Yang kecil-kecil kan udah teler, gak bisa ngumpat. Jadi kan dalam kegelapan, begitu Yesus bercahaya, bangkit, isi Beelzebulnya itu persis di batang leher. Lehernya itu mungkin ya bayangkan sendiri ya. Tapi jangan sampai rumah jangan bayangkan nanti diikuti Beelzebul. Injaknya di batang leher. Terus Beelzebul bilang, ternyata kau bukan manusia toh. Yesus yang adalah Tuhan dan manusia memberikan dirinya mati. Mati bukan mati omong kosongan, bukan kayak dibully seperti Romo Edi membuli saya, tapi mati sungguh-sungguh Yesus itu. Nah, sungguh-sungguh mati dengan tujuan apa? Dengan tujuan bisa membawa keluar kita manusia yang disandera dalam gua kegelapan, dalam makam kegelapan. Yesus sudah bangkit, iblisnya sudah sempat berkata-kata sedikit, ternyata aku salah kenal kowe. Jadi dengan demikian Yesus angkat kaki, naik. Iblis kalau prajurit yang cerewet, yang suka minum mabok, suka ngebully orang, mati tertimbun dalam kegelapan. Dan terang pada Yesus itu menerangi semua manusia, menerangi hati kita. Atau seperti dikatakan tadi, Maria dan teman-teman yang lain, hati mereka masih gelap. Ketika menyaksikan Yesus yang bangkit, hati yang gelap itu ditorehkan, disingkirkan pergi, dan mereka cepat-cepat bergegas berlari untuk mengungkapkan kebahagiaan hati karena telah melihat Yesus yang bangkit. Itu semua terjadi. Sederhananya kita memahami keselamatan yang dibawa oleh Yesus sekurang-kurangnya seperti itu. Yesus telah bangkit sekali untuk selamanya. Nah, kita merayakan ini adalah dengan tujuan agar kita yang telah memilih, percaya, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kita tetap merasa percaya dalam hidup. Lebih-lebih dalam masa pandemi virus corona yang membatasi kita dari berbagai macam hal, mau dekat-dekatan, mau peluk-pelukan tidak bisa, apalagi harus dibatasi. Mudah-mudahan muncrat saya tidak sampai situ ya Ibu. Oh ya, tapi kalau kena ya bilang ya, hujannya dingin di tes. Nah, masa pandemi yang orang katakan salib kemanusiaan yang terasa sudah apa yang membuat orang resah. Terus ada yang mempersalahkan Tuhan tapi hanya dalam hati, tidak berani ngomong karena takut. Ini dari Tuhan kah? Dari manusia? Tetapi kita masih tetap berjalan. Nah, rasa-rasanya kita mau merayakan Paskah ini dengan satu keadaan batin yang kurang begitu pas. Bagaimana masih stres dengan pandemi, mau bergembira, nyanyi-nyanyi depan lilin Paskah. Rasanya berat. Dan tahun ini musuh-musuh menjadi tahun yang berat. Tetapi ketika yang berat itu kita feedback kembali, kita hubungkan dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang kemarin kita tangisi, kemarin kita renungkan wafat dan penguburannya, dan hari ini dia bangkit. Rasanya lain. Bapak Ibu merasakan biasa-biasa saja kan? Atau rasa lain? Biasa-biasa saja ya. Kamu udah biasa merayakan. Aku merasa lain karena aku kemarin merayakannya di Tepus. Setelah merayakan pergi pantai, lihat dunia. Aduh, hatiku sakit sekali. Ini kabar kubur Yesus langsung lihat dunia.
Nah, Yesus Tuhan yang bangkit itu kekuatannya selalu menerangi, selalu memancar kepada kita sekalian. Walaupun kita nyanyi tanpa musik, nyanyi aku dari nyanyi suaranya kiri terus, tapi Bapak Ibu, teman-teman orang muda bisa mengikutnya dengan apa? Semangat yang luar biasa, menunjukkan bahwa kekuatan kebangkitan itu benar-benar menyata dalam diri Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kita menerjemahkan atau menghubungkan kebangkitan ini dengan pengalaman dunia, pengalaman kita sekalian? Misalnya di rumah kita yang selama ini merenung terus, kapan corona ini selesai, kapan COVID ini selesai. Orang katakan penderitaan ini tidak bisa kita sibak atau kita buang atau kita lemparkan kepada orang lain, karena setiap orang mempunyai cerita dan kisah penderitaan yang sama dihubungkan dengan corona pandemi ini. Maka dari itu jalan keluarnya adalah memeluk penderitaan ini, menangkalnya dengan harapan yang selalu bersinar. Jangan harapan hari ini yang menggebu-gebu, besok mulai redup lagi. Kayak seperti apa? Tahu yang lemu itu. Beli dari pasar lemu, gemuk. Begitu kena angin lubang sedikit, kempes semua. Apa nama? Tahu kempong. Jangan-jangan kita juga seperti itu. Atau mendoan. Tahu mendoan? Mendoan. Itu sebelum digoreng kan tipis-tipis, tapi ketika dikasih minyak, kasih terigu, jadi besar-besar seperti ibu-ibu di sini. Nah, memeluk penderitaan dengan harapan paling sederhana adalah bahagia. Jadi merenung. Jangan merenung sampai kepala sakit, itu berat sekali. Orang katakan kalau kena corona itu jangan pergi ke rumah sakit, karena bisa sendirian. Mau ngomong sama siapa? Ini tembok, atas pelafon, matahari tidak bisa lihat, karena apa semua dibatasi. Tapi kalau kita masih di rumah, masih dibantu oleh anak, masih dibantu oleh menantu, yang menantu masih dibantu oleh mertua, yang tidak ada berdua pinjam berdua orang. Bisa diperhatikan. Nah, sekurang-kurangnya dengan berbagi, atau dalam Injil kita dengar tadi, Maria ibu Yesus pergi ke kubur tidak sendirian, sama Maria-Maria yang lain. Jadi ibu-ibu kan sukanya beli bumbu, beli rempah-rempah. Sini suka beli bumbu atau beli kapur? Bumbu ya. Pantas sehat semua, bapaknya sehat karena kebanyakan makan bumbu. Harus selalu bersama-sama berbagi, karena dengan berbagi itu beban yang ada pada kita masing-masing. Misalnya pikir anak harus kena corona, kalau aku sendiri yang berpikir maka pasti akan ikut sakit. Tapi kalau berbagi, saling meringankan, saling tertawa sekurang-kurangnya, itu pasti akan meringankan beban penderitaan yang kita alami. Nah, dengan saling berbagi dan juga menatap penderitaan itu dengan penuh harapan, kita yakin, atau dalam bahasa Yesus sendiri, dalam perjalanan kisah Yesus sendiri, bahwa setelah salib itu ada kebangkitan. Walaupun pandemi ini menjadi salib kemanusiaan yang berjalan panjang, pasti akan ada kebangkitannya, titik kebangkitannya. Dan sudah mulai ada itu dengan hadirnya vaksin. Walaupun kami belum vaksin, karena belum sudah terdaftar, kalau lihat begini, rambutnya keriting, kulitnya ireng, sudah. Jadi yang ireng, yang keriting, yang hitam, lana, wedok,
jangan sendiri-sendiri. Ketawa pun jangan sendiri, ada tempatnya rumah sakit jiwa. Nah, 2 hari nggak sampai itu, pulang pada kepala rambut hilang semua, gundul sendiri, harus jauh sepanjang malam jauh begini terus habis. Nah, kemudian pesan yang berikut yang bisa kita petik dari kegembiraan kita merayakan kebangkitan ini adalah saling peduli untuk memberi senyum, memberi sapa kepada saudara-saudara kita, lebih-lebih kepada mereka yang sudah sepuh. Nah, ini saya selalu menyerukan untuk bagaimana kita yang muda dan masih semangat memberi perhatian kepada mereka yang sepuh. Misalnya mereka melihat mata sudah seperti ini saja, kalau kita tidak peduli, itu lama-lama tertutup semua. Nah, kesempatan kita bersama mereka yang sudah sepuh itu terbatas, sangat terbatas. Misalnya umur bapak atau mama yang sudah 70, syukur-syukur bisa sampai 80, ada peluang 20 tahun lah. Tapi kalau hanya 75, bisa 5 tahun. Udah mulai batuk-batuk, batuknya nggak keluar dan merah, sudah. Nah, kesempatan-kesempatan yang ada digunakan semaksimal mungkin. Jangan supaya menyesal di kemudian hari. Giliran batuk 2 kali, telepon bapak wes mulai. Datang nangis, banting-banting diri di tembok, di lantai. Kemarin disuruh gak mau. Jangan menyesal kemudian. Sama seperti Yesus. Saya juga melihat ini Maria dan Maria yang lain. Waktu Yesus masih hidup itu hanya satu Maria saja yang buat wangi-wangian untuk Yesus, kan? Maria lain tidak. Tapi sekarang rame-rame bawa wangi-wangian. Udah jadi mayat bawa wangi-wangian. Telat yo, telat. Jangan pernah menimbulkan rasa telat untuk berbagi kebahagiaan, sukacita, semangat, dan juga lebih-lebih memperkuat iman akan satu dengan yang lain. Lebih-lebih yang milenial yang tiap hari bersolek depan kamera, kayak rambut begini, terus masuk story. Besok hapus semua. Tapi kalau orang tua sama orang tuanya sendiri, jauh malu katanya, wes tua, udah bawa tanah katanya. Memang manusia itu bawa tanah ya? Aku belum pernah cium bau tanah pada diri orang tua. Mungkin udah bawa tanah, bisa jadi satu, udah jadi mayat, bawa tanah. Bapak Ibu sekalian, demikian pertemuan kita. Semoga menginspirasi, menggugah